Shalom. Karya Kristus, pelayanan Kristus, dan juga ajaran Kristus itu menuntut orang untuk menentukan sikap yang terbaik. Apakah mau menerima atau tidak, apakah mau percaya atau tidak. Demikian juga dengan kisah pengorbanan, kisah penderitaan, dan juga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ini juga menuntut bagi manusia untuk mengambil sikap. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 menunjukkan kepada kita beberapa sikap yang dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama, kita melihat dari kisah seorang Yusuf Arimatea, seorang kaya yang bersedia untuk menguburkan Tuhan Yesus. Ia mengurus jenazah Tuhan Yesus dengan sangat baik, dengan hormat. Jadi dia mengambil sikap mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada perempuan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain. Mereka tinggal duduk di depan kubur. Mereka ini adalah perempuan-perempuan yang setia dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka juga setia mengikuti dari masa penyalipan hingga dengan masa penguburan Tuhan Yesus. Jadi mereka juga menunjukkan sikap kasih, sikap setia mereka kepada Tuhan. Tapi yang ketiga adalah ada orang-orang yang benci Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa di ini adalah orang Farisi dan juga imam kepala. Mereka adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki status. Tetapi ternyata mereka meminta supaya kubur tersebut dijaga, bahkan dimeterai. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyesat. Jadi sikap mereka adalah sikap membenci Tuhan. Jadi respon orang terhadap penderitaan, pengorbanan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak semua baik. Ada yang menginginkan agar Tuhan itu tidak bangkit. Ada yang menginginkan agar tidak ada kebangkitan terjadi. Artinya bahwa ada yang ingin supaya Tuhan Yesus tetap berada di dalam kubur. Tapi ada juga dengan penuh kasih dan penuh kesetiaan terus menanti akan penggenapan nubuatan, penggenapan perkataan Tuhan. Masa hari Sabtu ini membawa kita kepada perenungan. Pada saat ini Tuhan Yesus, ia sedang berjuang untuk mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa maut tersebut dengan cara dia sendiri turun ke dalam maut itu. Karena itu pada hari Sabtu ini, yang pertama adalah ini menjadi masa bagi kita untuk merenungkan pengorbanan, penderitaan yang sudah Yesus Kristus alami pada hari Jumat Agung. Dan kemudian pada hari Sabtu ini juga adalah masa bagi kita untuk terus berdoa, terus berjaga-jaga supaya iman kita tidak goyah, iman kita tetap kuat meskipun ada orang-orang yang bersikap seperti para imam kepala, seperti orang-orang Farisi yang meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Dan pada hari Sabtu ini juga kita bersama-sama menunggu penggenapan akan perkataan Yesus Kristus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, biarlah hari Sabtu ini dengan perenungan kita boleh membawa kita untuk mengambil sikap mengasihi, mengambil sikap setia di dalam kita menantikan kemenangan Yesus Kristus dari kuasa kegelapan maut. Tuhan menolong kita. Shalom.